Anak laki-laki sedang mengambil bola, tidak sengaja menabrak seorang kakek. Maaf, kakek, aku menabrakmu. Pasangan lanjut usia memperhatikan dengan seksama. Anak laki-laki di depan mereka, sama persis dengan foto anak mereka saat kecil. Tampilannya sangat mirip. Maka mereka segera bertanya kepada anak laki-laki, apakah Anda punya ayah? Ada, ayah pulang kemarin. Ini membuat mereka langsung merasa sangat kecewa. Hanya karena anak mereka sendiri sudah meninggal 3 hari yang lalu. Pada saat itu, asisten berlari mendekat untuk memberitahu mereka, tuan muda pernah berhubungan dengan wanita semasa hidupnya. Ini membuat pasangan lanjut usia langsung memiliki harapan. Maka, mereka segera mengambil darah yang ditinggalkan anak laki-laki, lalu mencabut rambut mereka sendiri, meminta asisten untuk melakukan tes paternitas. Tanpa mereka ketahui, dugaan mereka tidak salah. Anak laki-laki adalah keturunan yang ditinggalkan oleh anak mereka di dunia. Dan yang lebih tidak mereka duga adalah, anak mereka juga tidak mati, dan kebetulan diselamatkan oleh ibu dan anak. Ternyata 6 tahun yang lalu, wanita untuk tidak menjadi ayah, alat tukar mahar, sembarangan menarik seorang pria. Maka terjadilah pertemuan. Akibatnya, sebulan kemudian wanita itu hamil. Dan dia juga kehilangan nilai karena hamil sebelum menikah. Kehilangan nilai, diusir oleh ayahnya dari rumah, membesarkan anak sendirian. Di sisi lain, CEO enggan menikah. Hanya karena dia tidak bisa melupakan malam 6 tahun yang lalu. Tidak bisa melupakan. Selalu mencari keberadaan wanita itu. Sayangnya, helikopter yang ditumpanginya jatuh. Tiba-tiba kehilangan satu-satunya anak di rumah. Ini membuat pasangan lanjut usia benar-benar tidak bisa menanggungnya. Yang lebih menyebalkan adalah, paman dari anak haram CEO justru memanfaatkan kesulitan orang lain. Ingin merebut hak waris harta keluarga. Saya, sekarang baru menjadi pewaris keluarga kaya yang sah. Dan mulai sekarang, kamu akan terdampar di jalanan. Mengemis untuk hidup, juga mengeluarkan wasiat yang dibuat oleh kakek sebelumnya. Selama dia tidak meninggalkan hidup, maka warisan itu menjadi milik anak haram ini. Sangat jelas, sekarang putranya sudah meninggal. Kamu tidak memiliki keturunan. Jangan harap, saya tidak akan menyerahkan grup Fu kepadamu. Ini bukan urusanmu. Sebelum pergi, dia juga memperingatkannya. Kami pada hari Senin depan, dia akan mengadakan rapat dewan direksi. Pada saat itu, segala sesuatu dari keluarga Fu akan menjadi barang yang sudah pasti dimilikinya. Melihat foto peringatan putranya, ayahnya menyalahkannya. Mengapa tidak meninggalkan sedikit darah untuk keluarga? Jing Chen tidak tertarik pada wanita. Telah memperkenalkannya kepada begitu banyak sosialita. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Tapi kakek tidak percaya. Putranya bersemangat dan energi. Tidak pernah menyentuh seorang wanita pun. Maka dia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki. Bahkan jika ada sedikit harapan, jangan sampai terlewatkan. Sisi lain, anak laki-laki itu karena tidak memiliki ayah, selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Melihat ekspresi putranya yang putus asa, wanita itu kemudian berbohong. Ayah pasti akan kembali mencar mereka. Saat itu, seorang pria yang penuh luka, tiba-tiba menangkap tangan wanita itu. Kemudian ia kehabisan tenaga dan pingsan. Wanita baik hati, lalu membawanya pulang untuk dirawat. Aneh, terlihat sangat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Namun dia tidak tahu, inilah pria yang sama 6 tahun yang lalu. Sementara itu, anak laki-laki itu berpikir, dia adalah ayahnya. Saat itu, pria itu tiba-tiba terbangun. Namun ia lupa siapa dirinya. Mendengar anak laki-laki memanggilnya ayah, ia salah mengira ibu dan anak di depannya adalah istri dan anaknya sendiri. Wanita itu berpikir, anaknya terus-menerus meminta ayah. Lebih baik memanfaatkan situasi ini. Dia adalah ayahmu. Ini membuat anak laki-laki itu sangat senang. Saat itu, wanita itu tiba-tiba menerima telepon hari grup Fuji, menginformasikan bahwa ia harus melapor ke Departemen Kebersihan besok pagi. Keesokan harinya, ia membawa anaknya pergi bekerja, dan mengingatkannya untuk tidak berlari-lari. Namun bola itu secara tidak sengaja jatuh. Jadi ia segera berlari untuk mengambilnya. Inilah yang menyebabkan adegan di awal terjadi. Kakek segera meminta asisten untuk membawa darah dan rambut anak laki-laki, untuk melakukan tes paternitas. Ada harapan sekarang. Sementara itu, paman dari anak haram sudah mengadakan rapat dewan direksi, yakin bahwa hak waris ini adalah miliknya. Hanya karena putranya sudah meninggal dan tidak memiliki cucu. Saat itu nenek mengeluarkan video yang menunjukkan putranya pernah berhubungan dengan wanita. Namun ini hanya bisa membuktikan bahwa putranya pernah berhubungan dengan wanita saja, dan tidak berarti dia memiliki cucu. Jika memang ada anak yang terpisah, berdasarkan latar belakang keluarga mereka, pasti sudah datang untuk mengklaim. Iya, jika benar ada yang melahirkan anak Jing Chen, pasti sudah datang lebih awal untuk mengklaim. Apakah Tuhan ingin memutuskan keturunan kami yang kaya? Namun tidak tahu bahwa saat ini, asisten sudah mendapatkan hasil tes. Anak laki-laki itu adalah cucunya, dan keluarga paman, untuk segera mendapatkan hak waris, memaksa mereka untuk menandatangani adegan ini. Kebetulan dilihat oleh anak laki-laki yang lewat. Ada banyak sekali dari kalian menggertak kakek dan nenek.
Itu sangat tidak bermoral. Dengar-dengar orang yang tidak bermoral. Di malam hari bisa dipotong lidahnya. Saat paman berbalik sejenak, anak laki-laki itu mirip dengan CEO saat kecil. Persis sama. Bahkan cara bicaranya juga sama. Namun, keponakan CEO sudah meninggal. Jadi dia tidak berpikir lebih jauh. Siapa sangka, anak laki-laki itu malah langsung menggigit tangan paman. Sakit sekali, anak kecilku. Aku akan memukulmu sampai mati. Saat dia bersiap untuk memukul anak laki-laki, wanita itu datang tepat waktu. Mengetahui, anak laki-laki itu hanya seorang anak petugas kebersihan. Keluarga paman tentu tidak akan berurusan dengan mereka. Segera memutuskan untuk mengusir ibu dan anak itu bersama-sama. Namun, saat itu anak laki-laki mengalami serangan asma tiba-tiba. Tahun 1721. Lepaskan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Lepaskan. Mereka bisa segera menandatangani surat pengalihan. Jika tidak, biarkan pengawal menghukum petugas kebersihan yang rendah ini. Dan anak kecil ini menggunduli semua pakaiannya. Melihat anak itu akan menghadapi bahaya hidup, kakek hanya bisa menahan sakit dan setuju untuk menandatangani. Saya tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Ketua Dewan Direksi, laporan tes paternitas sudah keluar. Kamu punya cucu kandung.